3, 2, 1, and fokus. Halo, apa kabar sahabat Offrance dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Edi Dasyat Nugroho dan Rumah Belajar Offrance di acara Ngobrol bareng bersama Offrance yang pastinya oke dan seru. Untuk itu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube Offrance agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi acara-acara terbaru dari Offrance. Dan spesial hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita ngobrolin tentang materi ujian masuk perguruan tinggi, ya, ngobrolin tentang mata pelajaran mungkin, ya. Hari ini kita ngomongin tentang assessment yang biasa dilakukan untuk calon mahasiswa mengikuti penjurusan yang tepat, yaitu minat dan bakat. Bersama saya sudah hadir seorang pakar dari Lembaga Psikologi Terapan UI. Kita kenalkan dulu nih dengan Pak Ari Ahmadi. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik, Pak Edi. Terima kasih sudah mau hadir di podcast kita. Ini satu kehormatan sekali bagi Offrance Pak Ari. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Edi. Oke, Pak Ari, sebelum kita bicara panjang lebar nih Pak Ari, katanya LPTUI punya channel YouTube nih. Bolehlah diperkenalkan dulu nih ke teman-teman di sana. Oke. Teman-teman kalau yang mau follow channel YouTube LPTUI bisa search LPTUI channel ya. LPTUI channel. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Nanti ada notifikasi di videonya ya. Oke, Pak Ari, saya tertarik dengan istilah Lembaga Psikologi Terapan UI ini. Itu munculnya istilah Lembaga Psikologi Terapan itu gimana nih? Boleh cerita sedikit? Oke. Mungkin ini jadi cerita sedikit sejarahnya kali ya. Gitu. Jadi memang foundernya LPTUI ini dulu adalah juga founder psikologi di Indonesia gitu ya, Profesor Slamet Iman Santoso ya, dari Fakultas Psikologi UI. Dulu beliau merasa butuh ada sebuah lembaga yang menjembatani gitu ya antara keilmuan yang ada di kampus dengan masyarakat gitu ya. Karena dulu belum ada lembaga untuk mewadahi hal tersebut. Akhirnya dibentuklah Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Jadi harapannya melalui lembaga ini akademisi-akademisi yang ada di kampus bisa menerapkan ilmunya gitu ya, ilmu psikologi untuk membantu masyarakat supaya bermanfaat juga untuk masyarakat ini. Masyarakat kadang ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan. Betul. Nanti adalah jalur konsultasi ke arah situ kan. Betul. Nah, lalu kira-kira kiprah dari Lembaga Psikologi Terapan ini apa aja nih? Layanannya. Oke. Kami biasanya menyebutnya lini layanan. Sampai sejauh ini kami cukup luas ya. Kami punya beberapa lini layanan. Kalau yang banyak dicari atau dibeli orang gitu ya, biasanya pertama terkait dengan assessment. Baik itu assessment untuk karyawan maupun assessment pendidikan ya, termasuk yang tes minat bakat ini masuk di assessment pendidikan ya. Lalu ada kami menyebutnya lini layanan pemberdayaan orang gitu ya, pemberdayaan manusia. Ini kaitannya dengan konseling gitu ya Pak. Baik konseling individu, konseling anak, konseling orang dewasa maupun konseling keluarga seperti itu ya. Lalu yang lain-lain mungkin banyak layanan yang orientasinya lebih ke perusahaan. Misalnya yang berkaitan dengan pelatihan gitu ya. Berkaitan dengan konsultasi organisasi gitu ya, baik untuk misalnya pembuatan job desk, workload analysis gitu, analisis jabatan dan lain-lain. Ada juga layanan yang berkaitan dengan riset, Pak. Jadi riset ini terkait misalnya dengan pembuatan alat ukur, survei untuk karyawan. Jadi seberapa bagus kinerja karyawan kami gitu kan? Betul, atau kepuasan karyawan gitu ya. Jadi memang cukup luas Pak gitu. Harapannya memang kami bisa memberikan layanan ke semua lini masyarakat sesuai kebutuhannya. Dan Pak Ari sendiri kiprahnya di? Saya memang banyak fokus di assessment khususnya di assessment pendidikan. Bakat ya? Betul. Nah, saya tertarik dengan assessment minat dan bakat. Ya. Kenapa sih minat dan bakat ini perlu diuji gitu loh? Apa nggak bisa nih kita secara natural, secara alami kita kejar dari pengakuan orang itu? Misalnya kan kita tanya, lu minatnya apa sih sebenarnya? Ya kan orang tua kan sering gitu kan ke anaknya, lu minatnya apa sih gitu kan? Oh saya minatnya komputer gitu kan? Atau
orang tua mungkin melihat anaknya, anak gue bakat gambar nih, ya kan? Atau anak gue kayaknya suka otak-atik komputer ya, cocoknya karena lu komputer dah. Ya. Kenapa sih kita harus repot-repot pakai assessment segala? Gimana ini, Pak? Sebenarnya ya bisa-bisa aja Pak Edi. Iya, boleh-boleh aja ya. Orang mau melihat minat bakat berdasarkan pengakuan atau introspeksi diri gitu ya. Tapi apakah itu pasti tepat? Karena sebenarnya yang namanya minat dan bakat itu cenderungnya adalah hal yang tidak terlihat gitu Pak. Gitu. Bakat itu sendiri kan sebenarnya potensi bawaan dari kita lahir ibaratnya gitu ya. Bawaan orok nih kalau orang bilang gitu ya. Jadi memang itu hal yang ada dalam diri kita, dan kalau misalnya Pak Edi lihat saya, tidak secara otomatis Pak Edi bisa bilang saya bakatnya apa gitu. Minat juga begitu, itu kan berkaitan dengan apa yang kita pikirkan tentang suatu hal, suatu bidang gitu ya. Seringnya orang tuh nggak benar-benar tahu atau sadar, bukan nggak gitu ya. Minat dan bakat yang sesungguhnya gitu. Dan ini memang terjadi gitu. Banyak sekali kasus yang ternyata setelah di assessment, wah ternyata dia ngakunya merasa berbakat di sini gitu ya, punya minat di sini, pas di melakukan assessment hasilnya berkebalikan. Walaupun ada juga yang ternyata setelah di assessment hasilnya cocok. Tapi emang dia sudah self assessmentnya atau penilaian dirinya udah tepat gitu ya. Jadi banyak juga orang yang nggak pas. Jadi walaupun orang itu udah istilahnya dengan bakat atau minatnya, tetap harus diuji ya supaya benar-benar akurat nggak pengakuan orang ini gitu kan? Betul. Jadi harus dikonfirmasi, karena ya itu yang tadi saya bilang. Pada dasarnya minat dan bakat ini adalah hal yang tidak terlihat, gitu ya. Tapi biasanya nyebutnya istilahnya intangible gitu ya. Yang tidak terukur gitu, yang tidak kelihatan. Jadi kami berusaha mengcapture itu supaya jadi kelihatan gitu. Nah, kan saya juga sering dengar nih istilah, kan minat sama bakat tuh bisa berubah-ubah gitu Pak. Istilahnya waktu kecil gua senangnya mungkin cita-citanya di dokter nih, ya karena gue lihat dokter tuh keren gitu kan kerjanya ya kan. Kerja sebentar duitnya ngalir banyak gitu kan. Setelah dewasa kok susah ya, kalau harus belajar biologi, harus ngapalin namanya pelajaran dengan istilah-istilah biologis yang banyak gitu kan. Nah itu kan berarti kan minat bisa berubah-ubah gitu kan. Dan juga kalau bakat kita lihat kan, bakat hari ini anak ini sanggup mengerjakan A gitu kan. Kemudian setelah agak dewasa dia bisa juga nih B atau C gitu kan bakatnya. Dan itu seperti apa itu? Tentang berubah-berubah ini, kalau yang namanya bakat, karena tadi saya bilang bakat ini adalah potensi bawaan gitu ya. Jadi emang aslinya orang itu punya bakat di mana gitu. Dan dia itu sifatnya cenderungnya menetap gitu. Jadi dari kecil walaupun istilahnya multi talenta. Nah, multi talenta ini juga istilah yang perlu dicermati lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan multi talenta gitu ya? Karena kadang-kadang orang menyebut seseorang multi talenta, sebenarnya dia karena terampil melakukan beberapa hal sekaligus. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, bisa jadi beberapa keterampilan yang dikuasai itu dasar bakatnya sama gitu. Misalnya dia pandai multi talenta, bisa melukis, bisa membuat patung gitu ya, bisa juga menyanyi dan lain-lain. Nah, itu mungkin bakat yang mendasarinya apa? Misalnya sama-sama bakat kreatif gitu ya. Nah, jadinya sebenarnya itu lebih ke skill yang terlatihnya. Skill yang terlatih. Nah, perwujudan dari bakat yang dia punya. Induk bakatnya tetap sama sebenarnya. Induk bakatnya bisa jadi sama. Selain itu juga kalau multi talenta kan, tadi saya bilang ini kita lihat keterampilannya ini, seseorang bisa terampil di satu hal, sebenarnya belum tentu dia juga berbakat. Gitu. Karena bisa aja dia dapat dari pelatihan ya, training gitu. Betul, pelatihan, dia rajin gitu ya, dia mencoba belajar gitu ya. Tapi bedanya sama orang yang berbakat, emang punya bakatnya. Kalau orang misalnya punya bakat terhadap sesuatu, dia belajar sedikit langsung jago.
Ada orang yang nggak berbakat, tapi dia latihannya keras gitu ya, usahanya lebih kencang, lebih ini lah ya. Belajarnya lebih lama, akhirnya jadi jago juga sih, sama gitu, setara. Cuma kan prosesnya kita lihat beda. Gitu. Orang yang memang udah bakatnya dia akan lebih mudah. Effortless lah, lebih dikit usahanya. Betul. Nah, kalau balik ke pertanyaan Pak Edi tadi, jadi bakat itu memang cenderungnya menetap. Tapi kalau keterampilan yang dikuasai, orang bisa berlatih walaupun bakatnya nggak terlalu berani. Nah, kalau minat ini memang benar cenderung lebih mudah berubah. Karena minat itu kan dasarnya lebih ke ketertarikan seseorang gitu ya. Dan ketertarikan seseorang itu bisa terbentuk dari pengaruh luar, pengalamannya dia, seberapa banyak dia terpapar oleh informasi terkait bidang peminatan gitu ya. Jadi memang mungkin saja orang dari kecil terpapar bidang A, B, C, jadi dia berubah lagi minat di situ. Kalau pas sudah dewasa, dia baru ketemu suatu bidang baru yang dia belum pernah ketemu sebelumnya, dan ternyata dia berminat di situ. Nah, itu bisa aja berubah gitu. Oke, menarik banget ya, Pak. Nah, tadi kita ngomongin minat dan bakat dari seorang anak lah katakanlah. Tapi kadang ketika dia harus berkonsultasi dengan orang tuanya tentang jurusan apa sih yang cocok buat kuliah nanti gitu kan, sering dia menerima masukan dari orang tua yang nggak cocok mungkin dengan apa yang dia sadari selama ini. Dia minat dan bakatnya di mana gitu. Kira-kira titik temunya ini di mana nih antara orang tua dan anak dalam hal minat dan bakat? Baik, memang dari dulu sampai sekarang untuk memilih jurusan pasti pengaruh orang tua ini nggak bisa dihilangkan ya Pak Edi. Masih ada aja fenomena anak ngambil jurusan kuliah karena disuruh orang tuanya gitu. Nah, tapi ada baiknya dalam menentukan jurusan ini kita berfokus pada anaknya. Kita berorientasi pada kemampuan, pada profil anaknya lah. Kenapa? Karena yang akan menjalani ya si anak. Menghadapi kesulitannya ya si anak itu gitu. Karena itu alangkah baiknya kalau nanti jurusan yang dipilih adalah memang jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya si anak gitu. Walaupun mungkin orang tua juga berhak memberikan pandangan-pandangan yang lain ya kan. Yang kira-kira selama itu mungkin masih dalam skop minat dan bakat anak itu mungkin ya. Betul. Misalnya yang sering ditemui orang tua ngasih masukan jurusan ekonomi gitu kan, akuntansi atau apa gitu. Karena saya juga ada teman yang kayak gitu ya, orang tuanya nyuruh kamu kuliahnya nanti akuntansi aja biar gampang cari duitnya gitu. Karena kan perusahaan mana sih yang nggak bagian akuntansi atau keuangannya gitu ya, banyak lah. Pasti butuh gitu ya. Jadi biar gampang nyari uangnya katanya. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, selama memang minat dan bakatnya si anak tuh cocok, bisa diarahkan ke situ gitu. Karena kalau nggak cocok, kasihan nanti anaknya, misalnya anaknya ternyata nggak minat, dia jadi jalannya setengah hati gitu ya. Kalau anaknya minat tapi dia nggak mampu gitu, nggak punya bakatnya, susah keteteran gitu. Oke deh, sebelum kita nyambung ke topik berikutnya nih, kita rehat dulu nih Pak. Silakan dinikmati dulu nih. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ini kan mumpung belum ada endorse-nya, Pak. Kalau udah rame banyak endorse-nya. Luar biasa. Nah, kembali ke ini Pak, minat dan bakat tadi dengan apa yang sudah pihak LPTU lakukan. Mungkin Pak Ari mengetahui nih tentang soal-soal seleksi masuk PTN lah. Istilahnya pernah baca atau pernah tahu dari suatu link lah. Setelah Pak Ari mungkin bandingkan itu antara apa yang LPTU lakukan dengan pihak panitia seleksi perguruan tinggi lakukan, itu kira-kira apa nih bedanya? Kalau saya lihat itu sama-sama psikotes, berbau psikotes. Iya. Oke, ya. Gimana? Ya, kebetulan saya juga memang baru-baru juga ya melihat terutama yang rencana untuk tahun 2023 ya, untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Hanya ibaratnya lihat kognitif
kognitifnya, ada literasinya, kemampuan literasi, penalaran matematis. Kalau sebelumnya ada mata pelajaran ya kayak ada ya seleksi pakai mata pelajaran. Dan memang pemerintah juga memberikan contoh-contoh soal ya di internet. Saya sempat lihat, memang tidak sama persis gitu ya dengan asesmen yang kami lakukan, tapi ada beberapa yang mirip gitu. Tapi kalau benang merahnya yang saya lihat, prinsipnya jadi kurang lebih sama nih dengan apa yang kami lakukan dengan yang pemerintah coba lakukan gitu ya. Bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi yang dilihat bukan penguasaannya terhadap si satu materi pelajaran gitu ya, tapi cara menarik lebih payungnya lagi, mengukur kemampuan umumnya gitu, modal dasar untuk belajarnya, mesin belajarnya lah ya. Betul, kemampuan literasi, lalu ada numeriknya, ada daya nalarnya. Itu kan adalah hal-hal yang akan kepake di jurusan apapun gitu ya. Sedangkan kalau mata pelajaran misalnya ada fisika, matematika, padahal kan nggak semua jurusan begitu gitu. Nah, ini kayaknya memang pemerintah pengen tahu ya, capture dia punya mesin belajar yang bagus nggak? Betul. Supaya bisa kuliah dengan baik gitu. Betul, harapannya jadi bisa ini ya memprediksi ya kira-kira anak ini akan berhasil nggak gitu, karena dia udah punya modal dasar yang kuat atau enggak gitu ya. Dan LPTUI mungkin lebih menyorot, lebih men-capture ke arah jurusan yang pas buat dia gitu kan. Betul, tapi memang kami juga ya melakukan asesmennya berusaha memotret itu juga ya, potensi-potensi dasarnya, potensinya dia gitu ya. Betul, untuk dicocokkan dia cocoknya ke jurusan apa. Mungkin kalau yang pemerintah lebih ke umum gitu ya, nanti pemilihan jurusannya lebih ke mungkin pilihan si peserta aja gitu ya. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang sinergis ya. Betul, sinergis, cuma arah capture-nya agak berbeda nih. Iya. Oke. Nah, saya jadi ingin tahu nih, kira-kira buat masyarakat semua, kenapa sih harus memilih LPTUI ini sebagai lembaga asesmen minat dan bakat nih? Oh gitu. Oke, kenapa harus LPTUI ya? Untuk teman-teman ketahui juga LPTUI ini udah cukup lama ya, udah sama-sama Ofrans gitu ya. Yang jelas kami sudah punya pengalaman 52 tahun lebih terkait pelayanan psikologis untuk masyarakat, termasuk diantaranya assessment gitu ya di bidang pendidikan ini gitu ya. Dan kami melaksanakan setiap pelayanan kami memang didasari ilmu psikologi kami gitu ya. Ibaratnya kami bertanggung jawab lah terhadap ilmu kami gitu ya. Jadi kami tidak sembarangan gitu ya dalam memberikan layanan ke masyarakat gitu sih. Baik, teman-teman, sebagai satu kesimpulan dari diskusi kita kali ini, memang asesmen minat dan bakat ini sangat penting buat teman-teman ketahui ya. Kenapa? Karena dengan minat dan bakat yang tepat ya, yang sesuai dengan apa yang ada pada diri teman-teman akan enjoy dalam mengikuti pendidikan ya, memilih karir yang tepat ya. Karena minat dan bakat ini seperti teman perjalanan hidup Anda semua. Kalau teman-teman salah memilih teman perjalanan hidup, jadi nggak asik teman-teman ya. Bisa-bisa perjalanan akan terasa tersiksa lah gitu istilahnya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, walaupun teman-teman merasa udah punya minat, udah punya bakat, nggak ada salahnya untuk lebih akurat lagi ya di assessment ya. Dan Ofren sudah bekerja sama dengan LPTUI sejak lama dalam hal mengetahui minat dan bakat teman-teman, apa yang pas buat teman-teman nanti menempuh di perkuliahan. Terima kasih banyak nih Pak Ari. Terima kasih banyak sudah sharing ilmunya di channel YouTube kita. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.